Come on kids, kita mau belajar OB ya. I obey 'cause the Bible tells me to. I obey because I love God. Yes. I obey 'cause I love my mom and dad. I read my Bible, it's helped me see. I obey. Right, away. I obey. Right, away. Woo. Jump, jump, jump. Hey, hey, hey. I obey 'cause the Bible tells me to. Yeah. I obey because I love God. Woo. I obey 'cause I love my mom and dad. Come on. I read My Bible. yes, it's how we sing. Come on. I obey. Right, away. I obey. Right, away. Adik-adik semua, kita mau menari buat Tuhan ya. Woo. So jump, 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 jump. I obey. Right, away. I obey. Yes, right. Right, Semuanya. I obey. Right, away. I obey. Right, away. Woo, again. Yeah. Halo guys, selamat datang di podcast. Kamu lagi? Aku 5 menit lagi mau Sebentar, pulang. saya mau buka dulu. Guys, selamat datang di Like It Donut Podcast ya. Kita sudah tiba lagi. Selamat sore. Aku 5 menit lagi mau pulang ini. Iya, saya tahu. Tapi saya mau buka. Ini kagok saya udah podcastnya sengaja sore waktu toko donatnya mau tutup ya. Mr. Donut, saya boleh kasih pertanyaan nggak? Kira-kira Udah nggak ada waktu aku mau lagi. mau kemana ini Mr. Donut? Ya mau pulang, udah jam 5. Mau jam 5. Udah sore ya? Udah Gitu. sore. Aku Ya, dari jam 3 subuh loh. Oh ya udah sangat-sangat sampai pasti sampai Iya. sekali. Tapi kok ada bau apa gitu? Tuh kan, kamu mah datang ke sini bikin kacau, gosong tahu ini. Waduh, donat hitam itu donat yang baru ya. Waduh, Mr. Donat kamu bikin donat. gara-gara Bikin kamu. donatnya donat hitam. Waduh. Bukan, ini gosong. Oh, gosong ya? Tuh, kebulnya kemana-mana ini. Aduh. Gara-gara saya ini. Ini gara-gara saya. Iya, Waduh, makanya maafkan. perkataan kamu itu mengganggu saya, tahu nggak? Guys, saya jadi ingat perintah yang ke-6. Tidak boleh membunuh. Jangan membunuh. Nah itu. Tapi saya kan tidak membunuh, saya cuma ganggu. Ya mengganggu itu zaman sekarang bisa juga berarti membunuh. Oh. Bukan secara fisik doang, itu mengganggu. Nih, ini rusak satu. Oh, Gimana itu kan coba? cuma satu, apa kecil itu. Tapi saya sebenarnya tidak boleh begini sih. Harusnya saya kan tidak boleh membunuh ya. Tapi tidak membunuh dengan, maksudnya tidak membunuh tusuk-tusuk itu bukan guys. Artinya tidak boleh membunuh dengan perkataan, tidak boleh itu ya. Betul Mr. Donat? Kan tahu itu. Kesel ya jadinya ya? Kesel lah. Waduh, maafkan saya guys. Saya sudah melanggar perintah
karena sebenarnya di luar sana kan lebih parah. Sebenarnya saya cuma ganggu. Di luar sana kan banyak yang menghina, membuli. Nah iya banyak sekarang kayak gitu. Nah, itu itu termasuk artinya, guys, pembunuhan juga itu. Tapi lewat perkataan. Guys, itu sama dengan melanggar perintah ke-6. Jangan membunuh. Sebab kata Tuhan Yesus, ya menghina, membuli, mengganggu, istilahnya sampai menginjak-nginjak gitu ya teman-teman yang apalagi yang tidak bersalah kepada kita. Waduh, itu sama bersalahnya dengan membunuh secara fisik. Betul. Waduh, Betul. mengerikan itu dosanya sama. Tapi Mr. Donat, saya kan boleh ganggu sini terus kan? Ya udah gosong mau apa lagi? Tapi saya boleh tetap beli donat di sini kan? Apa tujuannya apa lagi? Minggu lalu kamu gangguin anak saya. Ya, kan? saya sengaja kesini coba beli donat juga ya karena manis-manis. Iya. Udah gitu saya juga Karena boleh nggak saya mau ajak putri Anda ke luar? Kamu beli donat aja enggak mau ngajak putri saya lagi. Iya, saya nggak mau kan putri Keluar. kan anak. Jangan sampai ini melayang loh ya. Wah, Ini tajam loh ini besi. oh jangan membunuh. Oh iya. Maaf ya, maaf. Maaf, Jangan maaf. membunuh. Iya. Guys, ingat perintah ke-6 Tuhan, jangan membunuh, tidak dengan fisik, tapi tidak dengan kata-kata. Kata-kata itu digunakan untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita ya. Oke, kita ingat perkataan kita, tidak membunuh, mengasihi. Sampai jumpa. Dah. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
untuk lebih mengasihi Engkau Tuhan. Dengan cara kami Tuhan menyukai firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan menuntun kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Ajar kami untuk lebih dekat sama Tuhan. Ajar kami untuk terus Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Saat ini biarlah Tuhan Yesus yang berbicara kepada setiap kami. Apa yang harus kami perbuat Tuhan. Apa yang harus kami lakukan Tuhan. Pimpin setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. iKids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru yaitu donat. Adonan yang digoreng dengan berbagai topping dan rasa. Ada yang bolong tengahnya, ada juga yang enggak adik-adik. Tapi semuanya enak. Donat ada banyak sekali topping dengan berbagai bentuk yang cantik dan rasanya manis. Nah, jika kita ingin hidup kita berjalan manis seperti donat-donat itu, kita harus taat melakukan 10 perintah Allah yang akan dibahas di tema kali ini. Ayat hafalan untuk tema kali ini adalah Yosua 1 ayat 8. Yuk adik-adik kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah adik-adik, good job semuanya. Kita ulangi lagi sekali lagi adik-adik ya. 1, 2, 3. Ayat hafalannya Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yes, good job adik-adik. Nah, cerita Alkitab kali ini diambil dari Matius 5 ayat 21 sampai 26. Saat Yesus berkhotbah di bukit. Gini adik-adik ceritanya. Saat itu Tuhan Yesus sedang berkhotbah di atas bukit. Dalam suatu khotbahnya ia mengatakan demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamailah dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu tidak menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu tidak menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Haleluya! Nah adik-adik, 10 perintah Allah mengajarkan kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Hukum pertama sampai keempat mengajarkan kita untuk mengasihi Allah. Hukum kelima sampai ke-10 mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Kemarin kita udah belajar hukum yang kelima, dan hari ini kita belajar hukum yang keenam dengan donat yang sangat menarik, yaitu sprinkle donat atau donat-donat dengan taburan yang warna-warni. Donat dengan icing aja udah enak adik-adik, tapi sprinkle donat nggak lengkap tanpa taburan sprinkle yang warna-warni di atas icing yang manis itu. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang masih ingat isinya perintah Allah yang keenam? Coba, ada inget gak? Wah, inget adik-adik? Oke, good job adik-adik. Sekarang kita sebutkan perintah Allah yang keenam sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan membunuh. Oke, kita ulangi adik apa? Jangan membunuh adik-adik. Yes, good job adik-adik. Perintah Allah yang keenam ini yaitu jangan membunuh. Itu seperti icing di atas sprinkle donat adik-adik. Belum lengkap,
adik-adik harus ada taburan warna-warni supaya sprinkle doll itu menjadi lengkap. Nah, Tuhan Yesus pada cerita Alkitab di atas melengkapi hukum perintah Allah yang ke-6 dengan penjelasannya, yaitu bahwa kita tidak tidak boleh membunuh, tetapi kita juga harus mengeluarkan perkataan yang baik dengan mulut kita, supaya kita tidak menyakiti perasaan orang lain dengan perkataan kita. Karena orang yang menyakiti orang lain dengan perkataannya dan membenci orang lain itu sama saja seperti membunuh. Maka dari itu kita tidak boleh berkata yang tidak baik kepada orang lain. Kita tidak boleh mengejek orang lain, nggak boleh mengolok-olok orang lain, nggak boleh bergosip atau memperkatakan yang tidak benar tentang orang lain adik-adik. Nah, perintah Allah yang ke-6 ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menyakiti orang lain, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan kita adik-adik. Hari ini kita juga mau belajar 2 hal supaya kita dapat taat melakukan perintah Allah yang ke-6. Dan yang pertama yaitu do not talk bad things to others. Nah adik-adik, seringkali kita tuh memperkatakan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Misalnya waktu kita bermain, kita mudah mengejek teman kita, atau kita main gamesnya atau main media sosial kita dengan membuli teman atau mengejek mereka. Nah adik-adik, kita harus menjaga setiap perkataan kita, baik itu setiap yang kita katakan langsung atau juga melalui kita teks atau kita komen di media sosial. Karena perkataan kita yang tidak baik itu dapat menyakiti hati orang lain dan membuat teman kita merasa sedih. Maka dari itu kita harus selalu memperkatakan hal yang baik kepada orang-orang di sekitar kita adik-adik. Nah yang kedua yaitu always love one another. Supaya kita dapat menjaga perkataan kita dan tidak menyakiti hati orang lain, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita harus belajar dapat mengasihi teman kita, keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita seperti Tuhan Yesus mengasihi kita juga. Mereka juga adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita tidak boleh menyakiti hati mereka. Jika kita mau taat melakukan perintah Allah yang ke-6, itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Kita akan memperlakukan orang lain sebagaimana diri kita sendiri mau diperlakukan adik-adik. Kita juga mau mengasihi semua orang dengan kasih Kristus yang ada pada kita. Nah sekarang kakak mau tanya nih adik-adik, siapa yang mau belajar buat taat melakukan perintah Allah yang ke-6? Coba, ada yang mau nggak adik-adik? Nah semua mau ya? Yuk sama-sama katakan sama kakak ya. I want to love others with my words and my action. Kita ulangi adik-adik ya. I want to love others with my words and my action. Yes, good job adik-adik. Yuk adik-adik, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk tidak membunuh, untuk melakukan perintah Tuhan yang ke-6 lewat perkataan, perbuatan kami Tuhan, tidak menyakiti orang lain. Kami belajar untuk selalu mengasihi sesama kami, untuk selalu memperlakukan hal yang baik, memperkatakan yang baik Tuhan. Dan kami juga berterima kasih dan bersyukur karena kebaikan dan pertolongan Tuhan selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar menjadi anak-anak yang lebih baik, melakukan setiap firman Tuhan, dan juga menjadi terang buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, yang di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sampai di sini dulu pelajaran donat kita hari ini. Kakak pamit ya, sampai jumpa lagi minggu depan dengan lesson yang gak kalah menarik dan gak kalah serunya. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung. Di kotak persembahan
di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.